Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Jadi hari ini kita akan update informasi kembali tentang situasi yang ada di dunia kripto. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang situasi yang ada di dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama. Mohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update ada artikel terbaru dari Indodax Academy. Jadi kita akan mengupdate 5 topik terpanas di pasar kripto pada hari ini teman-teman. Jadi kita akan melihat apa isi artikel dari Indodax Academy. Jadi pasar kripto ini kembali dipenuhi berbagai perkembangan penting dalam 24 jam terakhir, mulai dari lonjakan harga Stellar XLM, kemudian peluncuran ETF BNB pertama di Amerika Serikat, hingga tekanan yang kembali menghantam Bitcoin teman-teman. Jadi berdasarkan data dari Santiment, terdapat 5 topik yang paling banyak diperbincangkan oleh komunitas kripto dan pelaku pasar dalam 24 jam terakhir teman-teman. Ini adalah postingan sumbernya dari Santiment teman-teman. Jadi kita akan melihat apa yang hari ini mendominasi percakapan di media sosial. Yang pertama, Stellar menjadi sorotan setelah DTCC ini memilih jaringannya teman-teman. Kita lihat di sini bahwa Stellar ini menjadi salah satu aset yang paling banyak dibahas setelah Depository Trust and Clearing Corporation DTCC mengumumkan rencana untuk menghubungkan layanan tokenisasi asetnya ke jaringan Stellar. Jadi kabar ini memicu antusiasme pasar karena DTCC merupakan salah satu lembaga penting dalam sistem keuangan Amerika Serikat yang menangani penyelesaian transaksi sekuritas bernilai triliunan dolar teman-teman. Jadi banyak investor melihat langkah tersebut sebagai sinyal bahwa teknologi blockchain ini semakin diterima oleh institusi keuangan tradisional. Jadi sentimen positif ini turut mendorong harga dari XLM ini mengalami penguatan dalam waktu singkat teman-teman. Kemudian yang berikutnya, FunX meluncurkan ETF spot BNB pertama di Amerika Serikat. Jadi topik berikutnya yang ramai diperbincangkan itu adalah peluncuran ETF spot BNB pertama di Amerika Serikat yang dilakukan oleh institusi yang bernama FunX teman-teman. Jadi produk investasi ini memberikan akses yang lebih mudah bagi investor institusi maupun broker untuk mendapatkan exposure terhadap BNB tanpa harus membeli aset tersebut secara langsung melalui bursa kripto. Jadi peluncuran ETF ini semakin memperkuat tren meningkatnya minat lembaga keuangan terhadap aset digital. Kemudian di saat yang sama, pelaku pasar juga mencermati pergerakan dana pada berbagai ETF kripto lainnya, teman-teman. Kemudian berita panas ketiga, Bitcoin tertekan di tengah arus keluar ETF, teman-teman. Jadi Bitcoin menjadi pusat perhatian setelah kembali mengalami tekanan harga di tengah meningkatnya arus keluar dari ETF spot Bitcoin di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi kita lihat di sini ETF flow-nya, jadi uang banyak keluar dari ETF Bitcoin teman-teman. Jadi selain faktor ETF, ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran itu juga disebut ikut memenuhi sentimen investor terhadap aset beresiko. Jadi penurunan harga Bitcoin itu memicu berbagai diskusi di kalangan trader, mulai dari potensi koreksi lanjutan hingga peluang rebound apabila tekanan jual mereda teman-teman. Jadi sebagai aset kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, pergerakan Bitcoin masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi arah pasar
secara keseluruhan, teman-teman. Kemudian berita panas yang keempat, teman-teman. Janji Donald Trump untuk industri kripto ini kembali menjadi sorotan, teman-teman. Jadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini kembali menjadi bahan perbincangan setelah menegaskan komitmennya untuk mendukung perkembangan industri aset digital, teman-teman. Jadi sejumlah media dan influencer kripto ini menyoroti janji dari Donald Trump untuk menciptakan kerangka regulasi yang lebih ramah terhadap inovasi blockchain dan aset digital di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi pernyataan tersebut dinilai sangat penting karena kebijakan pemerintah Amerika Serikat ini masih menjadi salah satu faktor yang paling diperhatikan oleh para investor di dunia kripto secara global, teman-teman. Kemudian berita yang berikutnya, meme koin Harambe ini kembali ramai dibahas. Jadi di tengah dominasi berita institusional dan regulasi, meme koin Harambe kembali menarik perhatian komunitas kripto, teman-teman. Jadi meningkatnya aktivitas percakapan di media sosial membuat token ini kembali masuk ke radar para trader. Banyak pengguna memanfaatkan sentimen nostalgia terhadap Harambe untuk membangun kembali minat terhadap token tersebut, teman-teman. Meskipun belum menunjukkan pengaruh sebesar aset kripto utama lainnya, lonjakan diskusi mengenai Harambe menunjukkan bahwa sektor meme coin itu masih memiliki basis komunitas yang aktif, teman-teman. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya, teman-teman, dalam 24 jam terakhir, perhatian pasar kripto ini didominasi oleh kombinasi antara adopsi institusional, kemudian produk investasi baru, tekanan terhadap Bitcoin, perkembangan regulasi, serta kembalinya minat terhadap meme coin, teman-teman. Jadi dari kelima topik tersebut, perkembangan terkait Stellar dan DTCC ini menjadi sorotan terbesar karena dianggap sebagai salah satu langkah nyata yang dapat mempercepat integrasi blockchain dengan sistem keuangan tradisional. Sementara itu, pergerakan Bitcoin tetap menjadi faktor utama yang menentukan arah sentimen pasar kripto secara keseluruhan, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.